Hari ini kita akan teruskan serial khotbah kita dari kitab Daniel. Kita memasuki pasal keempat dan kita akan membaca 3 ayat saja. Ayat 1 sampai 3, dan saya beri judul khotbah hari ini adalah Nebukadnezar memuji Tuhan. Mari kita baca bersama-sama Daniel 4 ayat 1 sampai 3. Daniel pasal 4 ayat 1 sampai 3 membaca bersuara bersama-sama menikmati firman Tuhan. Dari Raja Nebukadnezar kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang diam di seluruh bumi, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Aku berkenan memaklumkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang telah dilakukan Allah yang maha tinggi kepadaku. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca, mengerti, dan melakukan dalam hidupnya. Suatu hari ada seorang bapak yang bernama Richard. Dia pulang dari perjalanan luar kota. Lebih awal dari rencana, sebab memang di kotanya terjadi badai, angin besar, dan topan. Jadi dia harus pulang lebih cepat untuk bertemu dengan istri dan anak-anaknya. Tiba di rumah itu jam 2 tengah malam. Waktu sampai di rumah dia lihat 2 anaknya yang masih agak kecil, mungkin 7, 10 usianya, tidur sama istrinya karena mereka ketakutan topan dan badai. Lalu Pak Richard mengalah, dia keluar dari kamar tidurnya, dia pergi ke ruang tamu dan tidur di sana. Besok paginya dia bilang sama anak-anaknya, dia bilang, anak-anakku, kalau ada badai besar, ada topan, ada angin, gak apa-apa kalian boleh tidur dengan mama. Tapi ingat, kalau hari papanya pulang, lain kali ya, jangan tidur sama mama. Oke, anaknya mengatakan, oke Pak, setuju. Nah, perjalanan berikutnya ketika dia tugas keluar kota dan pulang lagi ke kotanya, istri dan anak-anaknya menjemput dia di airport. Sesuai dengan jam penerbangan. Tapi ternyata pesawat yang ditumpangi oleh Pak Richard itu terlambat. Jadi istri dan anak-anaknya harus tunggu di ruang tunggu bersama dengan ratusan penumpang lainnya yang juga menunggu pesawat yang terlambat. Ketika pesawat tiba dan orang-orang mulai turun, dan dari jauh, anaknya yang paling besar melihat papanya, si Pak Richard, dia berteriak, "Papa, saya ada kabar baik untukmu sekali ini." Lalu papanya senang sekali juga berteriak, "Kabar baik apa anakku?" Lalu anaknya berteriak lagi, "Papa, tidak ada orang yang tidur dengan mama ketika papa pergi sekali ini." Tiba-tiba ruang tunggu jadi tenang. Dan semua mata mulai melihat anak itu dan melihat papanya dan cari-cari di mana istrinya. Sudah gak nangkap ya? Istri mana yang waktu suaminya pergi lalu anaknya jadi mata-mata? Ada yang tidur sama mama enggak? Pikiran manusia kotor, betul gak? Tapi itu kabar baik bagi si papa. Saya ingin tanya saudara, hari ini saudara kalau bertemu orang lain atau bertemu keluarga, saudara membawa kabar baik apa? Kabar baik apa yang keluar dari mulut saudara? Kalau Tuhan izinkan umur saudara sudah singkat, katakanlah akhir hidup saudara, atau katakanlah tinggal seminggu hidup saudara di muka bumi ini. Gak ada yang tahu kan, bisa kan tinggal seminggu. Kabar baik apa yang kamu mau cerita?
Ini menjadi pertanyaan awal dari khotbah saya untuk mengajak saudara memikirkan Nebukadnezar. Kalau kita bandingkan Nebukadnezar yang sudah mengalami mujizat dan tanda-tanda heran dari Tuhan, waktu itu dia sakit dan hampir mati juga, tapi Tuhan mengizinkan dia hidup, dia bertekad. Aku mau memberitakan kabar baik ini dengan memuji, meninggikan Allah yang maha tinggi. Pasal 4 dari kitab Daniel ini adalah pasal yang sangat unik. Kenapa unik? Sebab dari bentuknya tulisan ini adalah sebuah surat pernyataan. Surat pernyataan dari Raja Nebukadnezar. Dari isinya ini adalah sebuah kesaksian pribadi dia. Kesaksian pribadi Nebukadnezar yang sudah mengalami mujizat Tuhan yang maha tinggi. Jadi saya harapkan saudara nanti di rumah baca seluruh pasal. Pasal 4 ini dibagi 4 bagian. Ditulis dalam bentuk mazmur atau syair. Indah sekali saudara. Seperti syair yang berpantun. Ya, A, B, B, A. Jadi 4 bagian. Jadi kalau kita baca baik-baik itu seperti berpantun, berpadanan. A, B, B, A. 4 bagian. Artinya bagian 1, ayat 1 dan ayat 4 itu berpadanan. Mirip. Ayat 2, bagian 2 dari Mazmur ini, syair ini berpadanan. Yaitu bagian 3, bait 3 dan bait 2 itu berpadanan. Nah bait 1 dan bait 4 berpadanan itu tentang apa isinya? Tentang Nebukadnezar yang memuji Tuhan. Hampir sama kalau sudah baca seluruhnya. Lalu bait 2 dan 3 berpadanan juga, itu tentang apa? Tentang mimpi anehnya Nebukadnezar. Jadi kita akan pelajari pasal 4 ini dalam 4 minggu. Dan hari ini minggu pertama kita belajar bait 1 saja. Yaitu Nebukadnezar memuji Tuhan. Jadi minta sama Tuhan, Tuhan kalau boleh saya panjang umur 4 minggu, jangan mati dulu Tuhan. Saya pengen mengikuti 4 minggu ini ya. Amin. Nah, Nebukadnezar itu mengalami kuasa Tuhan yang melakukan mujizat untuk pribadinya. Bukan saja untuk orang lain yang dia saksikan, misalnya Sadrak, Mesak, dan Abednego dan Daniel dan kawan-kawan, bukan. Untuk dirinya. Nebukadnezar juga mengalami keadilan Tuhan yang menghukum dirinya yang congkak. Jadi saudara baca pasal 4, saudara akan enjoy. Dan Nebukadnezar juga mengalami kasih Tuhan yang kemudian menyelamatkan nyawanya dan menyembuhkan sakit kerasnya. Itu menjadi sebuah fondasi, menjadi sebuah dasar. Nebukadnezar kemudian bertekad, aku mau memuji Tuhan. Tuhan Allah yang maha tinggi. Nah, kapan peristiwa ini terjadi? Tidak jelas disebutkan di dalam Alkitab secara spesifik. Tapi diperkirakan itu terjadi pada masa akhir pemerintahan Nebukadnezar. Dari mana kita tahu? Dari ayat yang ke-30, nanti kalau sudah baca, di situ diceritakan bahwa kota besar Babel yang sangat terkenal, yang sangat indah. Babylon itu sangat indah, saudara, pada zaman itu. Sudah terbangun, dan yang bangun adalah Nebukadnezar. Pada akhir pemerintahannya, dia bangun kota Babel menjadi kota yang sangat indah dan sangat terkenal. Sudah terbangun. Lalu di ayat 16, Alkitab katakan si Nebukadnezar ini menderita sakit selama 7 masa. 7 masa bukan berarti 7 tahun, tapi ini arti simbolik. Waktu yang genap, waktu yang sempurna, waktu yang cukup lama, mungkin beberapa tahun. Nah, penafsir-penafsir Alkitab dari catatan sejarah kuno Timur Tengah mengatakan itu terjadi kira-kira tahun 30 sampai tahun ke-35 pemerintahan Nebukadnezar. Dari total dia memerintah 43 tahun. Jadi Nebukadnezar memerintah Babylon itu 43 tahun. Pada tahun ke-30 sampai tahun 35 itu dia sakit. Dan Tuhan menyembuhkan dia. Yang ingin saya bilang saudaraku, gak usah terlalu banyak fokus kepada waktu. Kapan terjadinya? Kita gak diskusi kayak teolog-teolog, ada ini, itu enggak. Karena yang penting itu bukan kapan terjadinya.
Yang penting di sini adalah tekad si Nebukadnezar untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Itu jauh lebih penting. Kita tidak fokus pada kapan terjadi, tapi kita fokus kepada niatnya, hatinya, tekadnya, memuji, membesarkan nama Tuhan. Nah, bagaimana dia memuji, meninggikan nama Tuhan? Yang pertama, melalui kesaksian pribadinya. Dari ayat pertama di sana dikatakan ya, bahwa dia menulis pernyataan itu, proklamasi itu kepada seluruh bangsa, suku bangsa, bahasa yang diam di seluruh bumi. Oh, seolah-olah bumi seluruh kekuasaan dia. Bukan, saudara. Istilah di seluruh bumi itu menunjuk apa? Menunjuk wilayah kekuasaan dia. Di Timur Tengah kuno, khususnya adalah Babel dan seluruh wilayahnya, Asyur dan seluruh wilayahnya, dan daerah-daerah sekitarnya. Dia tulis surat, kirimkan kepada semuanya. Artinya apa? Artinya Nebukadnezar tidak malu-malu. Ya, dia tidak sungkan-sungkan. Dengan tegas dia ingin menceritakan kesaksian pribadinya kepada semua orang, besar dan kecil, dari yang berpangkat sampai yang paling rendah. Dia ingin cerita kesaksiannya secara universal dan tanpa diskriminasi. Ini prinsipnya. Jadi saudara, kalau saudara mau cerita kabar baik, jangan diskriminasi. Cerita kepada semua. Khususnya menceritakan perbuatan Tuhan. Ya, seringkali kalau dalam acara-acara khusus gereja itu di Indonesia khususnya mungkin agak hati-hati ya, saya nggak menghakimi. Saya itu brosur-brosur pasti ada ditulis itu untuk kalangan sendiri, gitu kan? Betul nggak? Nah, ini KKR kenaikan nih 4 hari untuk kalangan sendiri nggak? Saudara, kalau bisa ditulis di balik untuk semua kalangan gitu ya. Ini yang terjadi. Sebab Nebukadnezar rindu semua orang mengalami kuasa mujizat Tuhan seperti dia. Jadi bukanlah untuk kalangan sendiri. Bagian 2a dikatakan apa? Memaklumkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan. Memaklumkan, dia proklamasi, dia umumkan apa yang dialaminya, pekerjaan Tuhan yang penuh mujizat dan keajaiban dalam hidupnya. Inilah kesaksian pribadi Nebukadnezar. Menceritakan karya Tuhan atas dirinya. Nah saudaraku, kalau hari ini saudara sudah mengalami apa yang Tuhan kerjakan dan lakukan dalam hidupmu, kamu cerita enggak sih? Makanya saya tanya, berita apa yang kamu bawa kalau kamu ketemu orang? Ketemu orang baru yang belum pernah ketemu, kamu bawa berita apa? Cukyok enak lo. Cerita apa kamu? Cerita makanan? Cerita minuman? Cerita jalan-jalan? Cerita dapat tas baru? Cerita dapat mobil baru? Dapat istri baru? Saudara cerita apa? Apa kabar baikmu? Nah, ini penting sekali saudara ya, untuk dipikirkan. Apa yang kau ceritakan? Kalau saudara sungguh mengalami pekerjaan Tuhan, saya yakin Roh Kudus di dalam kamu, kalau sudah selamat lo ya, ada Roh Kudus di dalammu yang mendorong kamu melakukan pekerjaan untuk menceritakan karya Tuhan. Itu yang dikatakan tadi dalam ayat pembimbing kita. Kalau Roh Kudus ada di dalam kamu, turun di atas kamu, dia memberi apa? Kuasa. Bahasa aslinya dunamos, dinamit. Roh Kudus di dalam kamu seperti sebuah dinamit, sebuah bom, sebuah dorong yang keras. Supaya kamu menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Mulai dari rumahmu, sekolahmu, pekerjaanmu, dimanapun kamu berada, ada sebuah dorongan. Aku mau cerita kesaksian pribadiku, bagaimana Tuhan menyelamatkan aku kepada orang-orang lain di sekitarku. Nah, ada nggak saudara merasakan itu nggak, dorongan nggak? Kamu ketemu orang di kantor, ketemu orang di kampus, ketemu orang di supermarket, ya, ketemu orang di gereja. Kamu pengen nggak cerita kesaksian pribadi? Ya.
supaya bisa memenangkan jiwa, supaya bisa memberkati, supaya bisa menghibur, menguatkan banyak orang di sekitarmu. Saya baca sebuah cerita di majalah, cerita yang sungguh terjadi, ya. Di seorang pendeta bernama Pendeta Smith. Suatu kali dia ditelepon oleh seorang ibu tua 87 tahun di convalescent, ya, tempat mungkin ya mirip rumah sakit tapi convalescent dia. Pada ujung ajalnya, si ibu ini sudah hampir mati, dia udah rasa aduh kayaknya mau mati gak lama, dia telepon pendeta, minta ketemu. Lalu pendeta datang, si ibu bilang, Pak Pendeta, aku mau berterima kasih sama kamu. Kamu tiap hari kirim renungan, ya, memberkati aku, dan 3 tahun lalu aku sudah menerima Kristus karena engkau memberitakan Injil. Mungkin hidupku sudah sangat dekat. Aku cuma ingin bilang Pak Pendeta, bahwa aku yakin kalau aku mati, aku tahu pasti aku kemana. Jadi saya bersyukur, berterima kasih kepada Pak Pendeta. Benar 3 hari kemudian dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dokter, nurse, dan orang-orang sekitarnya bersaksi bahwa ibu itu sebelum menghembuskan nafas terakhir, sungguh-sungguh tenang dan damai. Wajahnya begitu berseri. Dan dia berkata, Yesus, Yesus, aku sudah siap dijemput sama engkau. Orang-orang sekitar mengatakan itulah khotbah dia terakhir. Kesaksian dia bagi kami semua di sini. Jadi sebuah kesaksian bagi orang-orang di situ. Berapa hari kemudian seorang dokter telepon Pak Pendeta Smith. Pak Pendeta Smith katanya, saya pengen mendapatkan apa yang didapatkan oleh ibu itu. Karena belum pernah saya melihat satu orang meninggal dengan wajah yang berseri dan begitu tenang. Aku ingin mendapatkan apa yang dia punya yang aku tidak punya. Lalu Pak Pendeta mengatakan, oke, saya bisa ceritakan untukmu. Janjian ya, kita ketemu di gereja kecil dekat convalescent rumah sakit itu. Lalu mereka ketemu di situ, pendeta sering khotbah rutin, menghibur orang-orang sakit, mendoakan orang-orang sakit, dokternya hadir di situ. Selesai ibadah, dokternya datang kepada pendeta mengatakan, aduh hatiku rasa tenang. Ya, dan aku rasa ada Tuhan berbicara kepadaku. Jadi singkat cerita pendeta mengatakan, ayo kita lanjutkan. Mereka berdua naik mobil, si dokter mau antar si pendeta pulang. Nah di dalam mobil itulah setelah pendeta menceritakan Injil, si dokter menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamatnya. Saking senangnya si dokter dia bilang, aku mau doa sekarang. Mari kita berhenti. Lalu dokter itu berhenti di pinggir trotoar. Mereka berdoa, pendeta mendoakan si dokter. Tiba-tiba polisi datang. Polisi tanya, ngapain kalian malam-malam begini berhenti di pinggir trotoar? Lalu dokternya mengatakan, berdoa dengan sukacita. Jangan-jangan kamu kebanyakan minum. Lalu mereka berdua diperiksa, ini jangan-jangan mabok. Malam-malam berhenti dan bilang berdoa. Lalu mereka dites alkoholnya, ternyata negatif. Gak minum. Lalu dokter mengatakan, anak muda, saya harap suatu hari kamu bisa mengalami apa yang aku alami. Sukacita yang luar biasa. Berapa hari kemudian, seorang polisi telepon si dokter. Yaitu polisi yang memeriksa dia. Hari itu dia mengatakan, dokter, saya mau sukacita yang kamu punya, yang aku tidak punya. Dokter mengatakan, aku bisa ceritakan kepadamu. Mari kita ketemu di gereja dekat rumah sakit. Dan setelah janjian, si polisi membawa pacarnya. Berdua ke gereja itu dan bertemu si dokter. Dokter dengan singkat kemudian memberitakan Injil, memberitakan kesaksian pribadinya, memenangkan si polisi dan pacarnya.
Saudara lihat cerita ini sungguh mengagumkan. Bahwa kesaksian pribadi kita ketika Tuhan menyelamatkan kita itu bisa jadi berkat. Berkat bagi banyak orang. Berkat yang mendatangkan keselamatan dan kesejahteraan. Itu yang diumumkan oleh Nebukadnezar. Kiranya kesejahteraanmu semakin besar. Istilah kesejahteraan di situ adalah apa? Keselamatan jasmani dan rohani. Bahasa Ibraninya shalom. Saudara kalau bilang shalom itu jangan salah ngomong shalom, jangan shalom. Orang nggak ngerti di luar dengan apa ini orang Kristen belum kebaktian ngomongnya sialan. Shalom 1, 2, 3. Enggak, jangan ditarik-tarik lagi. Kalau orang Arab bilang salam. Assalamualaikum. Nah itu dari situ salam. Salam itu artinya selamat. Selamat secara jasmani dan rohani, sejahtera. Itu yang diumumkan oleh Nebukadnezar. Dan hari ini melalui kesaksian saudara bisa terjadi. Amin. Jadi jangan diam. Kalau Roh Kudus di dalam kamu, kamu jangan diam. Anugerah Tuhan seringkali datang diam-diam. Tapi orang yang sungguh menerimanya tidak akan diam. Apa? Tidak akan diam. Jadi kalau selama ini kamu diam aja, cuek aja, gak peduli, ya kan? Kita jadi tanda tanya, kamu sungguh gak menerima dan mengalami kebaikan Tuhan. Kamu sungguh gak menerima dan mengalami keselamatan dari Tuhan yang luar biasa itu, yang memberimu sejahtera, jasmani, dan rohani. Cerita. Mulai hari ini, cerita ketemu orang lain. Ya. Cerita tentang Tuhan lebih daripada cerita hal-hal yang sementara. Itu adalah contoh memuji Tuhan yang benar. Ya, sudah mengatakan, Pak, aduh aku khawatir, takut. Bagaimana kalau ditolak? Bagaimana kalau diejek? Bagaimana kalau dilarang? Kan di kantor dilarang, gak boleh cerita-cerita begituan. Ya tentu kamu harus minta hikmat. Bagaimana bercerita, ya kan? Melalui kesaksian pribadimu sampai orang heran tanya, kok kamu bisa mengalami sukacita kayak begitu sih? Ya, kok kamu bisa mengalaminya? Kamu bilang, saya bisa cerita. Ayo kita ketemu di Starbucks. Saudara bisa lanjutkan cerita tadi, bisa nggak? Cerita tadi tidak akan berhenti kalau si polisi dan pacarnya masih terus bercerita. Betul? Bayangkan kalau pacarnya itu adalah jemaat IGNC, ya kan ketemu di sini. Kita harus dengar khotbah, lihat cerita lagi kan. Terus cerita berlanjut kemana-mana. Ya. Mulai hari ini, tidak cerita gosip tapi cerita Yesus. 1, 2, 3. Mulai hari ini, tidak cerita gosip tapi cerita Yesus. Itu saudara harus lakukan. Ya, memberkati orang lain. Dan nama Tuhan dipuji. Dihormati. Itu adalah ungkapan syukur kita. Ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan saudara. Amin. Bersyukur dengan itu. Ya, jangan cuek lagi. Oke, kedua. Melalui karya Tuhan dan melalui kerajaan Tuhan yang kekal. Ayat ketiga, ada dua istilah yang sangat penting di situ, ya, yaitu kerajaan yang kekal selama-lamanya, turun-temurun, dan betapa besar tanda-tanda ajaib, betapa hebat mujizat-mujizatnya. Saudara, dua istilah ini muncul di dalam Mazmur 145 ayat 13, tadi bacaan bertanggapan kita. Sangat mirip dengan Mazmur 145 ayat 13 yang ditulis oleh Raja Daud. Bukan berarti Raja Daud menyontek si Nebukadnezar atau Nebukadnezar saling menyontek, bukan. Kita percaya inspirasi Roh Kudus memberikan syair yang mirip. Waktu itu Daud mengalami kemurahan Tuhan yang menyelamatkan nyawanya. Yang mempertahankan kerajaannya, seluruh kerajaan Israel yang paling top, yang paling terkenal sampai hari ini paling dihargai. Kerajaan Daud, itu sebabnya disebut tahta Daud. Kerajaan Daud diberkati turun-temurun.
Daud mengalami kemurahan Tuhan. Dan sama, Nebukadnezar pun mengalami kemurahan Tuhan. Dan dia mengatakan, itu karya Tuhan. Itu mujizat Tuhan yang hebat, yang besar. Dan itu kerajaan Allah, kerajaan kekal yang harus dipuji selama-lamanya. Turun-temurun. Saudara lihat, Nebukadnezar tidak memuji kerajaannya. Walaupun dia memerintah lebih 30 tahun waktu itu. Walaupun pada saat itu Babel adalah negara yang paling kuat dan paling bertahta menguasai seluruh bumi. Sehingga dia berani pakai istilah seluruh bumi. Tapi dia tidak membanggakan, ini kerajaanku. No, kerajaanku dia tahu akan berlalu. Dia sadar sekarang bahwa kerajaan Tuhan Allah yang maha tinggi itu yang harus dipuji. Sebab itu kekal selama-lamanya. Jadi fokus dari Nebukadnezar adalah apa? Betapa hebat karya Tuhan, betapa hebat dan besar mujizat Tuhan, dan betapa kekalnya kerajaan Tuhan Allah yang maha tinggi. Bukan kerajaanku akan berlalu. Kerajaan manusia akan berlalu. Dia tidak memuji dirinya sendiri. Dia disadarkan dari kecongkakannya. Dia tidak memuji pengalaman pribadinya. Sebab dia pun tidak bisa apa-apa ketika dia sakit dan hampir mati. Suatu hari ada seorang kaya. Dia lihat dari jendela rumahnya. Ada seorang yang miskin compang-camping sedang memungut apa yang bisa dipungut dari tong sampahnya. Lalu orang kaya itu berkata, Tuhan, aku memuji namamu sebab aku tidak miskin seperti dia. Dia bersyukur dan memuji Tuhan sebab dia tidak jadi orang miskin. Right? Lalu si orang miskin mendapatkan sesuatu dari tong sampah, dia berjalan, dia lihat, ada satu orang yang tidak pakai baju, tidak pakai celana, cuma tinggal pakaian dalam doang. Ya kan? Dan seperti orang gila, kotor semua. Lalu orang miskin itu berkata, ya Tuhan, aku memuji namamu sebab aku tidak gila seperti dia. Dia memuji Tuhan sebab dia lebih baik dari si orang gila. Orang gila yang setengah gila yang jalan-jalan itu kemudian dia lihat ambulans lewat. Bawa orang sakit hampir mati. Lalu orang gilanya, Tuhan aku memujimu. Walaupun gila aku gak sakit dan hampir mati. Lebih baik dari yang gak bisa apa-apa. Nah pasien yang dibawa ke rumah sakit, begitu didorong diantar, dia lihat ada pasien yang mati dan ditutup dan mau dibawa keluar. Dia bersyukur, Tuhan aku bersyukur walaupun hampir mati, belum mati seperti dia. Saudara ngerti gak ilustrasi ini? Hah? Ini yang disebut dengan filsafat untung. Untung belum mati, cuma yang mati yang gak bisa puji Tuhan. Jadi si kaya membandingkan dirinya dengan si miskin, dia puji Tuhan. Si miskin membandingkan dirinya dengan si gila, dia merasa dia lebih baik, dia puji Tuhan. Si gila membandingkan sama si sakit, dia merasa lebih baik, dia puji Tuhan. Si sakit lihat yang mati, merasa lebih baik, dia puji Tuhan. Bagus gak saudara? Halo? Hah? Nampaknya ini betul, bagus ini benar, tapi keliru saudara. Keliru, puji Tuhan cara begini keliru. Sebab apa? Sebab kamu membandingkan dirimu dengan orang lain. Gak perlu bandingkan diri dengan orang lain, fokus kamu, fondasimu memuji Tuhan adalah banding-bandingkan diri dengan orang lain. Rasa lebih baik, oh Tuhan aku memujimu, aku gak seperti dia gak puasa, aku puasa 2 hari. Dia gak kasih perpuluhan, gua kasih perpuluhan Tuhan. Bukan membanding-bandingkan diri. Fokusmu bukan manusia, bukan. Fokusmu bukan materi, bukan. Fokusmu memuji Tuhan bukan sesuatu yang bersifat sementara. Tapi kebenaran firman Tuhan ini mengajar kita memuji Tuhan. Fokusnya, fondasinya adalah
Pribadi Tuhan yang berkarya dengan karya yang ajaib dan mujizat. Kerajaan Tuhan yang kekal selama-lamanya. Itu fondasi, itu dasar kamu dalam memuji, meninggikan nama Tuhan. Amin. Mulai hari ini, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. 1, 2, 3. Mulai hari ini, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Tapi fokuslah kepada pribadi Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kau terlalu baik. Betapa hebat kuasamu Tuhan. Yang sudah bangkit dari kematian. Yang sudah naik ke sorga menyediakan tempat bagiku. Oh Tuhan, terima kasih untuk mujizatmu. Untuk karya keselamatanmu. Fokus pada itu. Pada pribadi Tuhan. Dan pada kerajaan Tuhan yang selama-lamanya. Sesuatu yang di dunia akan berlalu. Hartamu, investasimu, rontok kan hari ini. Kekayaanmu, tabunganmu, gak kamu bawa. Ya kan? Apa yang mau kau andalkan? Kerajaan apa yang kau bangun? You punya bisnis di mana-mana, mau sombong? Sementara saja. Apa? Kerajaan apa? Kerajaan anak mantu cucu cicit. Oh, cucuku sudah 100 orang, cicitku 2000 orang. Sementara, saudara. Kerajaan Tuhan itu kekal selama-lamanya. Jangan fokus kepada kehebatan diri. Jangan fokus kepada pengalaman diri. Jangan fokus kepada manusia dan situasi. Itu semua bersifat sementara dan akan berlalu. Sinyo berusia 10 tahun. Suatu kali dia pulang dari latihan taekwondo. Sampai di rumah dia istirahat duduk di sofa sambil main game di HP-nya. Waktu main HP, main game gak sengaja HP-nya jatuh. Lalu dia ketendang masuk di bawah sofa. Lalu Sinyo dorong-dorong itu sofa. Gak bergerak. Karena sofa berat sekali. Dia masih 10 tahun. Tapi karena dia sudah belajar taekwondo, dia mulai keluarkan jurusnya. Yat! Wait! What? Gak bergerak. Papanya lihat senyum-senyum. Dia bilang, nak, kamu belum pakai seluruh kekuatanmu. Coba lagi. Iya Pak, coba lagi. Yat! Tetap gak bergerak. Papanya mengatakan, bukan itu maksud papa. Kamu belum pakai kekuatanmu yang ada pada papamu. Lalu papanya hanya dengan satu tangan, zet, bergeser. Dia bisa mengambil HP-nya. Sudah mengerti gak? Seringkali kalau kamu mengandalkan pengalamanmu, kekuatanmu, kehebatanmu, mulai memuji dirimu seolah-olah kamu punya A, punya B, punya C, hati-hati. Kamu bisa mencuri kemuliaan Tuhan. Dan kamu berakibat tidak mengalami kuasa dan pekerjaan Tuhan yang mujizat itu, yang melampaui pikiranmu, perasaanmu, dan pengalamanmu. Sebab engkau tidak memakai kekuatan yang dari Bapa di sorga. Kamu tidak memanggil namanya, tidak fokus pada pribadinya, tidak fokus pada karyanya, tidak fokus pada kerajaannya dan kebenarannya. Sebab itu mulai hari ini saudaraku, mulai hari ini fokus kepada Kristus dan kuasanya dan kasihnya yang luar biasa, yang tak terbatas. Yang melampaui kerajaan dan kuasa dan kehebatan manapun. Mulai hari ini, andalkan itu dan fokus kepada Tuhan dan karyanya. Maka kamu akan mengalami keberhasilan di bumi dan di akhirat selama-lamanya. Salam, sejahtera, selamat selama-lamanya. Turun-temurun, turun-temurun. Amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berhenti berbicara.
biarlah suara Roh Kudus terus bekerja di dalam hati kami masing-masing. Yang masih ragu, yang masih takut, yang masih khawatir, khususnya dalam dunia yang tidak menentu ini Tuhan. Teguhkan iman mereka. Berpegang kepada pribadi Kristus, Sang Juru Selamat yang sejati. Dan berharap pada karya-Mu yang ajaib. Demi kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu yang kekal selama-lamanya. Tuhan berkaryalah. Pulihkan anak-anak-Mu satu persatu. Supaya di tengah-tengah ketidakmungkinan, di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, kami semua mengalami mujizat-Mu dan karya-Mu yang ajaib. Bagi kami yang sungguh-sungguh sudah mengalami itu, ya Tuhan, jangan biarkan kami diam. Jangan biarkan kami cuek atau egosentris. Tidak peduli sama orang lain. Jangan Tuhan, tolong kami, dorong jiwa kami, hati kami, pikiran kami, dan dorong lidah kami untuk berani bersaksi. Menceritakan karya-Mu bagi setiap pribadi kami. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Atau sampai kami harus bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Ini doa kami. Berdoa, bersyukur, memohon berkat dan mujizat dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Juru Selamat dan penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Yang percaya berkata, amin.